waktu itu sih kacau banget rasanya ya. Dicampur takut, namanya kanker ganas kan udah pasti namanya kanker ya. Dan saya udah bisa dibilang udah sekarat. Kayak gitu kalau diinget-inget sakit banget rasanya. Sedih juga. Saya cuma bisa tiduran doang. Ibu kelilit, utang bank juga waktu itu buat nafkahin saya hidup sehari-hari. Yang harusnya saya nafkahin ibu jadi ibu nafkahin saya. Makanya semangat, ayo. Mama temenin terus Bayu, mama temenin terus, mama nggak tinggal Bayu. Kayaknya dia semangat lagi. Akhirnya dikasih kesempatan kedua buat hidup, itu bahagia banget itu. Senang banget rasanya bisa lepas dari penyakit itu lagi. Dia bawa sini dek, minumnya dek, mama minta. Udah. Bayu ntar narik, Lagi dah. habis johor. Sorry ya. Lagi ya. Main food paling. Pulang malam dong kalau udah jam segini ya. Iya paling pulang jam 9-an kalau udah jam segini mah. Iya. Perkenalkan, saya Bayu Aldrian, umur saya 29 tahun. Saya penyintas kanker nasofaring stadium 4B. Awal mulanya di tahun 2018, waktu itu saya lagi kerja di Jakarta Barat. Pertama saya ada batuk darah, tapi di situ saya belum sadar kalau itu ternyata ada penyakit. Nah terus nggak lama ada batuk darah, tumbuh benjolan kecil di leher saya sekacang. Terus langsung ibu sama kakak nyaranin saya langsung ke dokter, biopsi di leher, diambil jaringan. Nah dari situ ketahuan ternyata itu tumor ganas. Jadi ngilu sama beda dari sakit kepala biasa pokoknya. Jadi ngilunya tuh kayak di remes-remes gitu di bagian saraf kepala. Itu sakit banget itu. Ya waktu itu saya takut dioperasi lah, takut pokoknya takut disuntik lah gitu-gitulah, saya takut lah. Sempat ngedon lah berapa hari mikirin penyakit itu. Masak Bayu, masak. Jangan nggak usah pakai mecin dek, garam aja. Bayu mau bawa kan? Iya, Kalian? Tempat makannya Bayu. Potong aja di situ dibagi 3 gitu. Ya gitu. Aduh berat banget. Saya sampai untuk makan aja tuh saya susah. Kan Bayu, Mama Bayu lapar katanya. Aduh aku gimana ya, nggak punya uang. Mau gedean dek, gedean. Sini dek. Saya tuh udah nggak punya rasa malu. Saya buang dulu malu saya tuh buang dulu. Yang penting anak saya bisa makan. Gitu. Terus saya kuli gosok. Kayaknya semangat, ayo. Mama temenin terus Bayu, mama temenin terus, mama nggak tinggal Bayu. Kayaknya dia semangat lagi. Kalau diinget-inget sakit banget rasanya. Sedih juga. Biasanya saya bisa bayar kontrakan buat ngasih ibu, saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Saya cuma bisa tiduran doang. Ibu kelilit, utang bank juga waktu itu buat nafkahin saya hidup sehari-hari. Yang harusnya saya nafkahin ibu jadi ibu nafkahin saya. Itu sih. Sedih banget sih rasanya, sakit hati gitu rasanya. Gimana kondisi Bayu sekarang? Bagus nih kelihatannya nih, udah Membaik, iya. sudah membaik ya. Jauh membaik tuh. Iya. Dia masih kontrol. Kontrolnya berapa lama? 6 bulan sekali.
Jadi kata dokter ya kayak udah daging mati. Di situ saya bersyukur banget sih akhirnya bisa ketemu Yayasan Buddha Suci. Di ibarat kata itu di ujung hayat itu kayaknya itu di titik terakhir itu. Buat semangat saya juga sih jadi kayak berasa dipeluk banget gitu. Jadi penyemangat saya juga sih. Jadinya kayak buat ngedorong saya banget buat bangkit lah gitu. Dari awal BPJS, Bulita yang Betul. bantu, yang susah Bulita. Enggak lah Bu, kita sama-sama satu tim Bu. Ayo didorong terus nih BPJS. Memang semua yang Semua kita- baik-baik lah. Yang kita jalanin adalah perintah ajaran dari Master. Di mana kita jadi bentuk tim misi amal ya untuk membantu PMA ini di Osaka. Aku terima kasih sama Allah, sama Buddha Suci. Bisa angkat aku lagi gitu. Bayu bisa sembuh. Nggak kelihatan malah. Mereka masih tetap baik. Bayu udah sembuh juga mereka tetap baik gitu. Masih perhatiin, masih peduli, masih tanya-tanya juga. Lebaran juga kita dikirimin, dapet gitu. Buat kebajikan. Berbakti ke orang tua dulu. Paling biasanya sih tanya dokter ada salepnya yang bisa. Kita ajak teman-teman kunjungan gitu ya ke dia. Bahkan sampai ke rumah sakit kita kunjungi gitu ya. Kita tanya sukanya apa, hobinya apa, kan dia bilang hobinya nyanyi. Ada teman yang kebetulan bawa gitar dan kasih dia gitarnya. Bayu juga bisa keluar dari penderitaan ini. Kan sekarang udah bisa sehat, bisa kerja kembali. Kita di sini tidak hanya memberikan bantuan materi ya, tapi kita juga berharap pasien itu juga punya semangat kembali gitu ya. Iya, udah itu aja satu aja dulu. Ya, hati ya. Seneng banget sih, bahagia banget rasanya. Wah, akhirnya dikasih kesempatan kedua buat hidup itu bahagia banget itu. Seneng banget rasanya bisa lepas dari penyakit itu lagi. Sekarang saya alhamdulillah kesibukannya udah bisa narik ojol, ojek online. Hati-hati ya, Dek. Dan bawa motornya hati-hati, jangan ngebut-ngebut. Ya alhamdulillah hidup saya sekarang udah kembali normal kayak dulu lagi, udah bisa mencari duit buat ibu saya. Misi, atas nama Bu Asana ya? Oke. Alhamdulillah udah jauh. Dulu kan saya mau makan aja nggak bisa. Mau nyari makan buat sendiri aja nggak bisa. Kalau sekarang kan alhamdulillah saya udah bisa ngasih duit masak ke ibu, buat kontrakan, segala macam gitu. Saya hari ini kan libur nih Mak, mau naik tempat aja kali ya jalan-jalan ya. Iya, boleh. Ini refreshing mantap. Iya. Bosen Pusing ya, di bosen. jalanan dulu. Apa ya, bahagia banget kayak udah melebihi dikasih segala-galanya deh. Bahagia banget, luar biasa senangnya. Iya, yang penting anakku sehat. Berangkat jam berapa? Main raket ya Mak? Dulu suka nggak main raket Mak? Enggak, Bayu sukanya main itu bola. Main bola apa ya Mak ya? Iya, bola banyak. Bola Layangan ya, plastik, Bayu? iya, layangan, mobil itu, apa namanya, Tamiya. Iya, Tamiya. Bayu sukanya itu. Sayang banget sama dia. Soalnya memang dari kecil juga dia selalu berdua sama saya tuh. Nggak pernah kemana-mana anaknya. Baik, perhatian sama orang tua juga. Kalau kerja kan dia selalu orang tuanya. Baik, kita seperti biasa, kita ada galang beras, kita ada galang jaringan bambu. Jaringan bambu ini adalah tujuannya sama dari kita untuk kita juga. Awal bulan ya kan, ya taruh celengan. Memang sih nggak banyak ya, ini ada seadanya tuh sama beras. Ya berbagi aja. Ya dulu kan juga saya membutuhkan seperti itu gitu. Sekarang saya pengen berbagi gitu. Itu juga hasilnya Bayu yang sakit, yang tadinya nggak bisa apa-apa, alhamdulillah bisa gitu, sedikit-sedikit gitu. Ya karena kan saya juga sembuh kan dari bantuan banyak orang, jadi saya juga pengen banget gitu ngebantu juga sesama. Apalagi kan saya tahu Yayasan Buddha Suci juga untuk nolong kayak waktu kondisi saya gitu ya, jadi saya di situ pengennya. Selamat pagi, perkenalkan saya Bayu Aldrian, saya 28 tahun, saya penyintas KNF stadium akhir.
Saya alhamdulillah udah dinyatakan sembuh oleh dokter. Tetap semangat, tetap berjuang, karena pasti Allah pasti kasih jalannya untuk penyembuhan atau kesehatan kembali. Pertama, jangan sampai menyerah gitu, karena menyerah juga percuma, kita ibarat kata nanti mati sia-sia, lebih baik diperjuangin, pasti sembuh sih. Ini asalkan kitanya semangat, jangan putus asa, ingat orang-orang terdekat kita masih butuh kita. Jadi kalau kita lihat dulu pertama Bagus sih, luar biasa. Maksudnya dia jadi lebih ceria, lebih banyak mau bicara dan mau cerita. Donasi bulanan itu memang kita ada sosialisasi juga gitu. Berharap kan Bayu sekarang udah kerja. Ya istilahnya kayak sisihkan lah. Seberapapun nilainya kan kita nggak lihat gitu nilainya. Yang penting niat tulus ya. Pengen hidup saya juga lebih baik sih, pengen menjadi pribadi yang lebih baik. Pengen ngebahagiain ibu saya, mungkin dulu saya ada salah-salah di kehidupan saya yang lama, makanya saya sampai kena penyakit ini. Saya mau merubah itu semua sih, dari pola makan, pola hidup, saya pengen lebih perbaiki lagi gitu.